warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudit Darmiana dari Prodi Hukum dan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, HPI kelas B dengan NIM 24010430. Di sini saya langsung masuk saja kepada di dalam materinya. Subjek hukum atau subjek. Subjek hukum dapat dipahami bahwa hukum adalah mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, yang melahirkan akad-akad individu dengan individu dan antar individu dengan masyarakat. Akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Euteres, subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak. Dan menurut Dudi Suara, Masmudi, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang atau person. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis sebagai makhluk berdiri dan makhluk berakal. Dan badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai lembaga yang hidup bermasyarakat dan sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Ada subjek hukum terdiri dari satu, manusia atau orang pribadi yang secara alami dan tidak dibawa pengampun, dan dua, badan hukum atau perkumpulan. Satu, manusia. Manusia sebagai subjek hukum melekat pada diri di bawah sebuah garis atau kodrati. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain, manusia mempunyai kewenangan untuk bertindak hukum. Tetapi kewenangan itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan wewenang melakukan tindakan hukum apabila telah dewasa, siap jiwa, dan tidak berada dalam pengampun. Tidak setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, karena dalam keadaan tertentu subjek hukum tidak mempunyai kecakapan, misalnya karena di bawah umur, belum mencapai umur 22 tahun. KUH Perdata pasal 29 dikatakan bahwa usia kawin bagi seorang wanita 15 tahun dan pria 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia bagi seorang wanita yaitu 16 tahun dan pria 19 tahun. Bagi subjek hukum yang sudah menikah dinyatakan dewasa dan cakap bertindak hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 45 dikatakan jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umur belum 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya pasal itu kembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 pasal 1 ayat 6 dikatakan bagi warga negara yang pada pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak memilih. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang dinyatakan dewasa apabila ia telah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin. Sedangkan menurut hukum Islam yang dikatakan dewasa ada berumur memais, atau bagi wanita mendapatkan menstruasi, dan bagi pria bermimpi sebarang bersenggama dengan seorang wanita. Dalam KUH Perdata, kecakapan merupakan salah satu syarat sah suatu perikatan. Artinya segala perikatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan melalui hakim. Namun dalam hal tindak pidana atau on rex mitigated tidak dapat dibatalkan. Tidak kecakapan seseorang tidak dapat mempengaruhi timbul atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan itu. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap pada prinsipnya tetap sah dan tetap mempunyai akibat hukum. Tetapi perbuatan hukum itu dapat dibatalkan apabila perikatan itu tanpa persetujuan walinya atau pengampunnya. Di samping itu, ketentuan mengatur bahwa perikatan itu sah bila dilakukan oleh orang cakap bertindak hukum. Oleh karena itu, orang yang belum dewasa, orang gila, dan orang di bawah pengampun melakukan perikatan dengan pihak lain dapat dibatalkan oleh wali dari anak itu atau pengampun. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seseorang yang berwenang bertindak hukum tentu harus cakap hukum atau bekwai. 2. Badan hukum atau person. Suatu badan dinyatakan badan hukum bila memenuhi syarat formal. Dengan kata lain, badan hukum itu badan hukum yang diberikan legalitas juridis oleh institusi negara yang berwenang. Sebagai subjek hukum, badan hukum yang berkewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti mengadakan perjanjian dengan pihak lain, yaitu mengadakan transaksi jual beli, dan lain-lain. Dari sudut hukum, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, badan hukum republik dan badan hukum perdata.
Badan Hukum Republik adalah badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik seperti desa, kota madya, provinsi, dan negara. Sedangkan Badan Hukum Perdata adalah badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum perdata seperti perseroan, koperasi, dan yayasan. Dalam ketentuan KUH Perdata pasal 1653 dikatakan keberadaan badan hukum itu diklasifikasikan atas: 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, dan 3. Badan hukum yang dibolehkan oleh pemerintah. Sebagai landasan yuridis, Yudhiswara Mahmudi mengemukakan beberapa teori dari beberapa pakar hukum yang terkenal, yaitu teori fiksi atau fiksi teori dari Frank Spitzer. Badan hukum semata-mata buatan negara. Selain negara, badan hukum itu merupakan fiksi semata, artinya sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada, akan tetapi dihidupkan dalam bayangan manusia guna menerangkan sesuatu. Teori kekayaan bertujuan atau dual Vermondes teori, atau ajaran hak-hak tanpa subjek yang dinamakan Jewes-Formegen teori dari Brains. Dalam teori ini, yang menjadi subjek hukum hanya manusia dan kekayaan dianggap milik suatu badan hukum sebenarnya milik suatu tujuan. Teori ini hanya dapat menerangkan landasan yuridis dari yayasan. Teori organ atau organ teori dari Otto van Bierke. Badan hukum diumpamakan seperti manusia, sesuatu yang sungguh-sungguh menjelma dalam pergaulan hukum atau eine leiblistige Lebenseinheit. Selanjutnya, menurut teori ini disebutkan bahwa badan hukum itu menjadi suatu Personliche, yaitu suatu badan yang berbentuk semuanya dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya, seperti manusia. Jadi berfungsi badan hukum dipersamakan dengan manusia. Teori milik bersama, propriété collective, dari Planiol dan Mollengrath, menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Oleh karena itu, badan hukum hanyalah merupakan konstruksi yuridis semata. Teori Jacques Fares. Dalam teori ini dikatakan bahwa tidak perlu membuat fiktif atau berhayal. Ada cara untuk memahami kedudukan dan sifat hukum. Karena pada kedudukan dan sifat hukum itu terdapat orang yang punya kedudukan dan mempunyai harta benda, serta menguasai kekayaan. Dalam hal ini dapat bersamaan dengan manusia, dan badan hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu menimbulkan sejumlah keuntungan untuk kepentingan tertentu. Teori kenyataan yuridis atau juridische Realität dari Myers. Dikatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas walaupun tetap dirasakan, bukan hayal tetapi suatu realitas yuridis. Teori itu menekankan bahwa pada badan hukum dipersamakan dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum. Selain dari keenam teori tersebut, ada pandangan yang lain yang ditemukan oleh Leon de Guit. Pada intinya, manusialah yang dapat menjadi subjek hukum. Selain manusia tidak ada subjek hukum. Jadi semua teori hukum tersebut merupakan pergaulan hukum yang sesungguhnya melekat pada diri manusia. Semua teori mengandung prinsip bahwa badan hukum dapat masuk dengan segala berhubungan hukum yang mungkin ada di dalamnya. Objek hukum atau subjek. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh objek hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki subjek hukum atau subjek hukum. Misalnya, si Fulan meminjamkan buku kepada si Bulan. Yang menjadi objek hukum adalah hubungan antara si Fulan dan si Bulan adalah uang. Buku yang menjadi objek hukum dari hak yang dimiliki si Fulan. Dapat ditegaskan bahwa yang termasuk objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum secara yuridis atau menurut hukum, terkecuali angin, air, sinar matahari, dan daerah-daerah pegunungan yang pemanfaatnya tidak
diatur oleh hukum. Hal-hal itu yang tidak termasuk objek hukum karena benda-benda itu diperoleh tidak memerlukan pengorbanan sehingga membebaskan subjek hukum dari pengorbanan. Biasanya objek hukum disebut benda. Dalam dalam hukum perdata dikatakan bahwa benda adalah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang atau pasal 459 KUH Perdata. Benda dapat dibagi menjadi benda yang berwujud dan tidak berwujud. Pasal 500 KUH Perdata, 503, pasal 503 KUH Perdata. Satu, benda yang berwujud atau Lichaamlike Zaken, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh pencendera, rumah, tanah, gedung, dan lain-lain. Dan benda yang tidak terwujud atau Onliamlike Zaken, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak paten, hak merek, saham-saham kapal laut, hak hipotek, dan lain-lain. Dalam KUH Perdata pasal 504, benda dapat juga dibagi atas benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Benda yang tidak bergerak yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan segala apa yang ditanam atau yang dibangun di atas, misalnya rumah, gedung, pohon-pohon, mesin pabrik, hak hak RPT atau hak guna usaha, hipotek, dan lain-lain. Dan benda yang bergerak yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan seperti sepeda motor, mobil, meja, lemari, hewan, WC, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan subjek hukum dan objek hukum yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.